Halo semuanya, perkenalkan saya M. Aska Hanafi dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya akan membagikan video pembahasan tentang kasus PHK massal yang dilakukan oleh Shopee. Sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya dulu kita menonton video berikut ini. Syederlun dikabarkan perusahaan e-commerce Shopee akan melakukan PHK besar-besaran pada karyawan di sejumlah negara. Adapun karyawan yang terkena dampak yakni pada bidang makanan dan pembayaran. Diketahui, PHK ini dilakukan untuk menyesuaikan sumber daya dan kegiatan operasi di sejumlah pasar. Berdasarkan berita The Straits Times pada Selasa 14 Juni, memo yang dikirim oleh CEO Shopee Chris Feng, perusahaan tersebut akan melepaskan timnya di Meksiko, Argentina, dan Chili. Bukan hanya itu, Shopee juga akan menghentikan operasional bisnisnya di Spanyol per 17 Juni 2022, walaupun Shopee tetap akan membantu warga Spanyol yang masih memiliki transaksi dan pengiriman yang belum selesai. Kejadian ini terjadi setelah Shopee keluar dari pasar Prancis dan India pada Maret lalu. Chris Feng mengatakan kondisi ini terjadi di tengah ketidakpastian yang meningkat dalam sektor ekonomi. Untuk itu, Shopee melakukan efisiensi operasional dan fokus pada sumber daya. Para karyawan akan mendapat pemberitahuan soal pemutusan kerja ini melalui email awal pekan depan. Selain negara-negara tersebut, dikabarkan Shopee melakukan kegiatan serupa pada wilayah operasional di Asia Tenggara. Namun, tak dirinci negara mana saja yang terkena dampaknya. Untuk diketahui, di wilayah Asia Tenggara, Shopee beroperasional di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Belum dapat dipastikan apakah Indonesia ikut terkena dampak dari badai PHK ini. Nah, video sebelum itu berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia. Apa sih manajemen sumber daya manusia itu? Manajemen sumber daya manusia atau biasa disingkat dengan MSDM adalah suatu proses menangani berbagai masalah dalam ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi SDM ini adalah bagian Departemen Sumber Daya Manusia atau dalam bahasa Inggrisnya biasa disebut dengan Human Resource Department atau biasa disingkat dengan HRD. Apa sih tujuan manajemen sumber daya manusia? MSDM memiliki beberapa tujuan, contohnya sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja yang tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang ditentukan oleh kebutuhan perusahaan. Yang kedua, yaitu mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen yang tinggi, yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai, dan membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga yaitu memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya, ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan pegawai. Yang keempat yaitu memastikan bahwa karyawan atau pegawai itu dinilai serta dihargai atas apa yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka capai. Yang kelima yaitu mempertahankan serta meningkatkan kualitas kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Dan yang keenam yaitu menciptakan iklim yang harmonis, humanis, serta produktif terhadap apa yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan pegawai atau karyawan. Tugas manajemen sumber daya manusia adalah untuk mengelola manusia seefektif mungkin
agar dapat diperoleh suatu satuan sumber daya manusia yang saling memberi manfaat. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah: yang pertama adalah perencanaan sumber daya manusia. Mondi, Noe, dan Flemeaux menyebutkan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses pengkajian dan penelaahan kebutuhan sumber daya manusia secara sistematis untuk memastikan sejumlah karyawan memenuhi persyaratan keahlian dan tersedia saat diperlukan. Kegiatan perencanaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia ini merupakan proses perencanaan sumber daya manusia yang paling mengandung ketidakpastian, karena adanya faktor peramalan terhadap kecenderungan lingkungan bisnis yang terus bergerak dengan sangat dinamis. Terkait hal ini, perusahaan harus mampu melihat kecenderungan perkembangan teknologi, seperti yang bisa berpengaruh pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di perusahaan untuk masa mendatang. Merencanakan sumber daya manusia dengan efektif dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan demi mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu penilaian kinerja dan pengembangan karir. Fungsi ini dilakukan setelah karyawan atau pegawai itu bekerja dalam sebuah perusahaan. Penilaian ini tidak hanya yang penilaian negatif, tetapi perusahaan juga melakukan analisis kinerja karyawan atau pegawai yang kinerjanya itu negatif. Fungsi penilaian kerja ini meliputi penilaian serta evaluasi kinerja karyawan atau pegawai, analisis serta dorongan kinerja bagi karyawan atau pegawai, dan pemberian bantuan kepada karyawan atau pegawai dalam rangka pengembangan karir. Penilaian kinerja atas karyawan atau pegawai ini dilakukan untuk menentukan seberapa pantas penghargaan yang diberikan kepada karyawan atas kontribusinya, sehingga bisa digunakan sebagai acuan untuk pengembangan karir. Yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan. Pada proses ini artinya bagian sumber daya manusia dapat memberikan pelatihan, kursus, workshop, serta mengkoordinir peluang-peluang di perusahaan dengan perencanaan pengembangan karir karyawan atau pegawai. Pelatihan dan pengembangan ini meliputi berbagai kegiatan-kegiatan seperti perencanaan serta penerapan program-program pelatihan, beserta juga dengan program evaluasinya. Dan yang keempat yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Pada proses ini, manajemen sumber daya manusia berfokus pada beberapa hal, yaitu yang pertama, perencanaan dan penerapan manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, penerapan program-program motivasi karyawan atau pegawai. Yang ketiga, penyusunan strategi mengatasi konflik perusahaan. Dan yang keempat yaitu perhitungan tingkat produktivitas perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan, tentu perlu adanya proses integrasi yang menghasilkan rekonsiliasi antara beberapa kepentingan yang memadai, sehingga tercipta peningkatan serta perbaikan kualitas fisik dan non-fisik di lingkungan kerja. Nah, selain 4 fungsi yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya masih banyak lagi tuh fungsi manajemen sumber daya manusia. Salah satu contohnya lagi ialah pemecatan karyawan atau pemutusan hubungan karyawan yang berkaitan dengan video sebelumnya. Pemutusan hubungan karyawan atau PHK yang dilakukan oleh Shopee tersebut dilakukan untuk menyesuaikan sumber daya dan kegiatan operasi di sejumlah pasar. Karena ketidakpastian ekonomi global, Shopee memfokuskan pada sumber daya dan melakukan efisiensi perusahaan. Apa sih efisiensi perusahaan itu? Efisiensi perusahaan adalah kemampuan suatu organisasi atau perusahaan dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya yang mereka miliki secara optimal untuk mencapai tujuan bisnisnya. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, efisiensi menjadi faktor yang semakin penting untuk menjaga keunggulan dan kesinambungan perusahaan. Efisiensi ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal, baik itu modal, tenaga kerja, layanan atau produk, dan waktu. Pengurangan biaya terkait upah, manfaat,
dan pelatihan bagi karyawan yang sudah tidak lagi dibutuhkan dapat menyebabkan lonjakan efisiensi yang besar. Selain itu, PHK juga dapat dilakukan untuk mengurangi karyawan yang sudah tidak lagi berguna bagi perusahaan dan merekrut karyawan yang memiliki keterampilan lebih sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan agar dapat membantu perusahaan bersaing lebih baik di pasar. Nah, di Indonesia pun tidak lepas juga dari badai PHK massal ini. Pihak Shopee Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada karyawan yang terdampak kebijakan ini dengan cara memberikan pesangon atau uang yang diberikan perusahaan kepada pekerja sebagai konsekuensi atas pemecatan atau pemutusan hubungan kerja. Pesangon yang diberikan itu sebesar 1 bulan gaji. Selain itu, karyawan yang terdampak juga masih dapat menggunakan fasilitas asuransi kesehatan perusahaan hingga akhir tahun dengan seluruh manfaatnya.